Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Ramrununi. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang relawan amanat Indonesia minta PAN jadikan Anies Capres 2024. Nah, ini salah satu fenomena yang sering kita jumpai ya, setelah kemarin simpatisan dari P3 dan juga simpatisan dari kader elit dari Golkar yang juga sama-sama mempunyai kecenderungan untuk mendukung Anies, dan kita lihat ya semakin membesar ke depannya Anies ini. Nah, bagaimana selanjutnya, apakah semua itu akan terbawa arus dengan dukungan dan juga elektabilitas sekarang yang sedang moncer dan sedang naik-naiknya untuk Anies. Ini yang sesuai yang dilansir oleh relawan dilansir oleh kompas.com. langsung kita baca dan kita ulas. Relawan amanat Indonesia minta PAN jadikan Anies Capres 2024. Jakarta, kompas.com. Relawan amanat Indonesia Anies ya meminta agar Partai Amanat Nasional PAN mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Hal tersebut disampaikan Ketua Amanat Indonesia Anies ya Syahrin Hamid dalam konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu 23 November 2022. Amanat Indonesia mendorong agar Anies Baswedan dicalonkan oleh PAN, ujar Syahrin. Syahrin mengatakan relawan amanat Indonesia merupakan entitas yang menjembatani aspirasi konstituen PAN terhadap pengurus PAN. Dalam relawan tersebut, kata Syahrin, terdapat para mantan pimpinan dan pengurus PAN di masa lalu. Selain itu juga hadir anggota DPR RI aktif dari fraksi PAN Alimin Abdullah dalam konferensi pers tersebut. Amanat Indonesia adalah organisasi kerelawanan atau komunitas gerakan yang memperjuangkan Anies sebagai Presiden RI 2024, ujar Syahrin. Karena kami yakin dan percaya terhadap konsepsi kepemimpinan Anies sebagaimana yang telah ditunaikan dalam satu periode pemerintahan sebagai Gubernur DKI Jakarta Samungdia. Selain itu, Syahrin menyebut telah bertemu Anies Baswedan dan membicarakan terkait dukungan relawan amanat Indonesia atas pencalonannya sebagai Capres 2024. Dalam pertemuan tersebut, kata Syahrin, relawan amanat Indonesia menyampaikan pemikiran terkait pencalonan tersebut, termasuk terkait pemikiran relawan untuk Indonesia ke depannya. Kami telah bertemu Anies Baswedan dan telah menyampaikan pikiran-pikiran tentang amanat Indonesia demi Indonesia yang lebih baik. Pertama, amanat nilai-nilai Pancasila yang harus dijalankan secara konsekuensi. Kedua, amanat cita-cita kemerdekaan RI sebagai misi yang terus hidup sebagai bangsa dan negara. Ketiga, amanat agenda reformasi yang harus dituntaskan, pungkas dia. Dalam konferensi pers tersebut hadir deklarator PAN 1998 Miranti Abidin, Sekjen PAN 98-2000 Afni Ahmad, anggota DPR RI dari fraksi PAN Alimin Abdullah, dan Sekretaris Dewan Kehormatan 2015-2020 Putrajaya Hussein. Iya, sobat sekalian, jadi memang seakan dukungan Anies itu seperti efek domino ya, seperti efek domino. Di satu sisi kita ketahui para elit itu untuk partai masing-masing itu sudah mendeklarasikan hal yang banyak yang disandra oleh elitnya itu ya, terutama KIP, misalnya Golkar, PAN dan P3, dan juga sampai saat ini belum juga menentukan siapa capresnya. Nah, memang ini juga menjadi, kalau tidak diwaspadai, ini akan menjadi bola salju yang akan membesar dan tentu saja tidak disukai oleh istana. Nah, kemarin setelah PFKM ya, Forum Ka'bah Membangun ya, which is itu dari kader atau simpatisan P3 yang sudah ada deklarasi mendukung Anies, sekarang sudah diikuti oleh PAN juga. Jadi sudah ada kesadaran politik bagi grassroots ya, yang itu tidak didapatkan ataupun yang kondisinya berbeda
dengan kondisi elit saat ini yang kebanyakan tersandra. Misalnya KIB ya, KIB itu saat ini sudah mumpuni untuk memberikan mencalonkan presidennya ya, dengan komposisi tiga partai, Golkar, PAN, P3 itu 148 kursi, kan minimal 115 kursi sudah bisa mencalonkan atau 20% sesuai pasal 222 Undang-Undang Pemilu. Nah, ini sampai saat ini belum ada keputusan ataupun deklarasi siapa capresnya. Terlihat memang saat ini KIB itu memang tersandra oleh kepentingan istana yang memang sudah disiapkan, entah nanti siapa calonnya. Dari yang keluar dicalonkan dari rahim istana. Nah, dari KIB sekarang memang dalam kondisi yang terpojok. Dari elitnya ada juga yang mendeklarasikan Anies, PAN, P3, kader dan simpatisan, dan termasuk senior dari P3 yaitu Habil Marati sudah dalam forum Ka'bah Membangun kemarin sudah ya di Jogja mendeklarasikan Anies. Nah, sekarang relawan PAN gantian ya mendeklarasikan, meminta agar PAN itu mencalonkan Anies ya. Yang bertanyakan apakah mereka para elit yang sekarang dalam tanda kutip disandra dalam KIB itu bisa bergeming ya, apakah mereka akan bergeming atau tetap mempertahankan ya kekuasaan dalam kabinet dan juga koalisi yang menjadi imbal jasa ketika mendapatkan kekuasaan. Nah, ini akan menjadi pertanyaan. Nah, saya melihat ya, kita melihat kondisi sekarang ya, kalau kita melihat kondisi sekarang memang mendekati tahun politik atau 2024, tetapi untuk pencoblosan itu tidak begitu lama ya, yaitu sekitar Februari 2014, yaitu sekitar setahun 2 bulan lagi ya. Jadi memang kondisi sekarang ya, para elit kita ketahui ya benar-benar terpojok ya, setelah kayak elit Golkar sudah mendeklarasikan Anies ya, kemudian juga P3 juga mendeklarasikan Anies, meskipun itu forum Ka'bah Membangun dari yang kader atau simpatisan dari grassroots. Tetapi itu kalau sifatnya membesar bisa saja ya, dengan adanya desakan dari grassroots bisa saja bergeming dan kondisi KIB tentu saja akan terpojok. Nah, sebenarnya gampang saja ya kalau untuk menganalisa apakah KIB itu merupakan saat ini kondisinya tersandra atau tidak. Kalau tersandra berarti seharusnya ya, kalau benar-benar free ataupun tidak ada agenda, seharusnya KIB itu bisa segera mendeklarasikan calon presiden ya, karena memang kondisinya sekarang sudah dalam tanda kutip tidak mempunyai pilihan. Akhirnya mereka harus menunggu calon yang benar-benar sesuai dengan keinginan istana. Nah, saat ini sudah ada 6 ya setidaknya ya dukungan dari partai yang mempunyai potensi yang akan memperkuat posisi Anies sekarang dalam dukungan partai. Selain koalisi perubahan yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS yang sebenarnya rencananya akan dilakukan deklarasi koalisi pada akhir tahun, tetapi itu katanya one by one party, yaitu kemungkinan dideklarasikan tidak tiga-tiganya tapi satu-satu ya, ketika Nasdem, kemudian Demokrat atau PKS yang nanti mendeklarasikan koalisi perubahan. Nah, ada 6 yang sudah pasti partai itu yang mendukung ya, Demokrat, PKS, dan Nasdem. Kemudian Golkar itu ya, meskipun tidak mayoritas tetapi ada juga elitnya juga mendukung Anies, PAN juga P3, meskipun itu semuanya grassroots. Tapi grassroots itu ya jangan diremehkan, ketika grassroots itu jumlahnya masanya banyak, bisa saja nanti akan menekan elit yang ada di pusat, termasuk di koalisi, untuk merubah haluan mereka. Kemungkinan satu hal ya, semuanya itu bergerak berdasarkan kepentingan. Nah, ketika di akhir masa
pemerintahan ya, atau rezim ini, dan rezim akan berakhir dan tentu saja kekuasaan akan berakhir ya, kemungkinan desakan dari grassroots itu ya kemungkinan akan berefek ya, menjadi dukungan siapa yang lebih mempunyai keuntungan daripada kondisi sekarang. Nah misalnya nanti jelang pendaftaran ya, atau jelang akhir masa rezim ini ya, saya melihat politisi itu sama ya, bergerak melalui kepentingan dan keuntungan. Jadi dua kepentingan dan keuntungan. Kalau kepentingannya untuk membesarkan partai, dan partai itu sudah ada desakan untuk membesarkan partai, karena partai ya dalam hal ini mempunyai kepentingan untuk memperbesar partai itu sendiri ya, dengan adanya dukungan siapa yang akan dicalonkan di capres, dan juga perolehan suaranya nanti ketika memilih salah satu capres. Makanya P3 kemarin sudah ada warning ataupun kesadaran untuk kembali berbalik arah ya, untuk mendukung Anies meskipun di grassroots-nya melalui FKM yang itu isinya simpatisan dan juga kader senior, yaitu Abil Marati yang jumlahnya juga lumayan ya, itu dikoordinir oleh kader senior. Dan memang sih kalau kita melihat kitohnya ataupun sejatinya P3 dan juga partai Islam lain yaitu PAN itu kalau benar-benar konsisten harusnya tetap memakai ya politik kanan atau politik yang sifatnya politik kanan ya, politik Islam yang saat ini basis masa Islam itu lebih banyak atau cenderung memilih Anies sebagai sosok yang dipersepsikan sebagai aktor perubahan, meskipun perubahannya apakah sifatnya signifikan, sistemik ataupun hanya parsial. Tetapi kondisi saat ini yang lebih carut marut dari segi ekonomi, hukum dan lain sebagainya, saat ini dukungan untuk melakukan perubahan itu besar dan ditujukan kepada Anies, suka atau tidak suka. Nah sekarang tinggal dua blok ya. Yang satu ya, setelah KIP beberapa grassroots-nya itu sudah dalam tanda kutip pecah kongsi dengan dukungan Anies, kemudian juga dukungan dari koalisi perubahan juga mendukung Anies. Tinggal dua, PDIP ya, yang tentu saja tetap akan tidak ada deklarasi konsisten atau perubahan arah untuk mendukung Anies, tetap mendukung calonnya sendiri. Kemungkinan kalau nggak Puan dan Ganjar, tinggal ini satu kir, koalisi Indonesia Bangkit. Nah Gerindra, PKB itu mempunyai kursi yang pas 136 kursi, tetapi belum begitu solid terhadap PKB ya. Apakah PKB juga nantinya juga akan mengajukan Gus Imin atau Muhaimin sebagai cawapres, atau PKB nanti melihat potensi yang lebih besar, keuntungan lebih besar dari perolehan kursi jika nanti mendukung Anies. Nah ini juga masih tarik menarik ya sobat sekalian, terkait saling dukung mendukung untuk berebut kue kekuasaan ya. Jadi ketika kita kembali lagi ya, motif dari kepentingan dan kekuasaan ini, kita juga harapkan agar partai politik ini benar-benar menjalankan fungsinya juga kepada fungsi untuk mengurusi urusan rakyat ya. Jadi bukan hanya terus menerus mengurusi urusan partai, tetapi juga harus fokus juga tidak hanya partai yang diurusi, tetapi tujuan mereka adalah mengurusi urusan rakyat ya, kemudian memecahkan problematika bangsa ini yang sekarang carut marut. Nah meskipun sudah ada dukungan yang signifikan ya, kedepannya ini yang juga menjadi pikiran dari istana adalah tentang dukungan yang semakin naik ya. Kemudian juga selain dukungan, kemudian juga grassroots dari segala elemen itu sudah mulai bermunculan. Selain PAN tadi ya, kita tidak tahu lagi ya ormas atau grassroots mana lagi yang akan memberikan dukungan kepada Anies ya, mengingat saat ini yang sangat rasional, memberikan suasana yang berubah dalam segala aspek kehidupan, dalam segala aspek yang saat ini lagi carut marut,
dan minimal dibuat lebih standar ataupun normal lagi, yaitu dari segi hukum dan ekonomi. Bagaimana saat ini ya kebebasan berbicara itu benar-benar direpresi, dibatasi ya. Nah, kalau kita melihat zaman SBY ya, kita tidak pernah mendapatkan kondisi yang segawat ini dalam hal berbeda pendapat dikriminalisasi ya, kemudian dipidanakan. Kemudian hukum itu ya suka-suka ya, ketika istana itu menginginkan atau tidak suka terhadap kelompok tertentu, itu bisa dipidanakan, bahkan dibubarkan ya. Kasus FPI dibubarkan, HTI dibubarkan, dan kemudian kemungkinan terbesar siapa yang lagi yang tidak ingin disukai, bahkan itu yang penting dibubarkan dulu, aturannya baru dibuat kemudian ya. Jadi memang direpresi dari hal kebebasan berpendapat, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan itu benar-benar dibatasi pada rezim ini. Pun juga untuk sektor ekonomi yang sekarang lagi carut marut ya, dengan adanya sumber daya alam sekarang yang kalau kita jujur ya, Indonesia adalah negara yang benar-benar kaya akan sumber daya alam ya. Jadi kalau kita melihat potensi dari Indonesia itu tidak kalah ya. Kurang apa kita? Jadi tongkat dilempar itu bisa jadi tanaman. Itu kalau tongkatnya banyak bisa jadi tanam tanaman gitu ya. Dan itu tumbuh subur di Indonesia ya. Sayangnya memang sistem yang dipakai sekarang itu tidak bisa memfasilitasi itu semua untuk memanfaatkan ataupun mengelola sumber daya itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau sistem ini benar-benar kita pikirkan ya, bagaimana sistem yang baik supaya bisa menghasilkan aturan yang baik untuk mengelola sumber daya alam, termasuk untuk mensejahterakan manusia, ya kembali kepada sistem yang bukan buatan manusia, yaitu sistem Islam yang tentu saja sudah ada contohnya ya. Misalnya ketika Islam itu diterapkan ya, dahulu ketika Umar bin Abdul Aziz itu memerintah ya, kekhilafan Abbasiyah, ketika dibagikan zakat itu tidak ada yang menerima karena saking sejahteranya. Nah, padahal itu ya kita ketahui negara yang jauh dari kata subur ya, tanahnya hijau, tidak sehijau ketika melihat Indonesia yang hijau gitu ya. Nah itu yang menjadi kedepannya, bagaimana dukungan terhadap Anies itu seakan-akan seperti benar-benar realisasi ya, yaitu tentang Anies Effect, yang kemungkinan ya ini akan menjadi seperti bola salju yang akan melilit kemungkinan besar, dan orang akan secara rasional ya, siapa yang melihat akan memberikan efek perubahan, suasana perubahan terhadap kondisi sekarang yang carut marut. Nah, kita lihat saja ke depannya siapa lagi yang akan memberikan dukungan dari grassroots dan juga ormas yang lain, mengingat saat ini sudah jengah ya dengan kondisi sekarang yang dari sisi menyampaikan pendapat aja sudah direpresi dan juga bersifat koersif ya. Apakah ya dengan adanya deklarasi dari PAN dan kemarin juga P3 yang dipertanyaan, akankah nanti mendekati Pilpres ini ya para elit itu akan bergeming dan kembali lagi mengubah pendiriannya ya untuk mendukung siapa yang lebih menguntungkan, yang mempunyai keuntungan ya, untuk memperoleh suara yang banyak, terutama juga kemungkinan untuk mendapatkan kue kekuasaan yang lebih besar lagi dengan adanya dukungan kepada Anies. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.